Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Yang pertama adalah nama saya adalah Sasyara Naswa dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 11. Dan yang selanjutnya Cianina Marati, nomor absen 17. Selanjutnya Teren Octavio Juwono, nomor absen 15. Selanjutnya Arya Satya Jagadatri, absen 13. Selanjutnya Rangga Nazal Pratama, absen 19. selamat menonton penjelasan dari kami. Check it out. Dan enjoy teman-teman. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih sama aku Jian. Nah, kita bakal ngapain sih di sini? Kepo nggak sih? Mungkin kalian udah bisa lihat ya di PPT-nya. Di sini tertera tulisan sistem syaraf pusat dan gerakan. Pada kepo nggak sih apa itu sistem syaraf pusat dan gerakan? Yuk kita coba ke slide berikutnya ya. Nah, sistem syaraf pusat itu tuh terdiri dari atas otak sama sumsum tulang belakang. Nah, keduanya ini dilapisi oleh jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges ini apa ya? Kayak terdiri atas beberapa bagian gitu. Yang satu, piameter, yaitu lapisan paling dalam yang mengandung pembuluh darah. Kedua, arachnoid, yaitu lapisan tengah dan mengandung sedikit pembuluh darah. Yang ketiga, durameter, yaitu lapisan terluar yang terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan terluar itu melekat pada kranium. Nah, yang terakhir, otak sama medula spinalis ini memiliki substans abu-abu di bagian luar dan substansi putih di bagian dalam. Coba kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, otak. Kalian udah pada tahu nggak sih otak itu apa? Di sini kita bakal bahas lebih lanjut atau lebih detail nih soal otak. Yuk kita ke slide berikutnya. Nah, otak. Pada tahu nggak sih, ternyata otak itu terdiri dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis yang membentuk anyaman kompleks. Banyak banget nggak sih 100 miliar neuron? Kalau 100 miliar itu bentuknya uang, bisa dibuat apa sih, Kak? tiket masuk surga. Apa tadi? Tiket masuk surga, Kak. Amin. Aminin aja ya. Padahal itu nggak bisa dibuat, nggak bisa dibeli pakai duit ya guys. Nggak boleh ditiru itu. Harus perbanyak pahala dan amal. Nah, lanjut. Bagian-bagian otak sendiri itu tersusun dari ini, yang satu nih, cerebrum atau otak besar. Si cerebrum ini itu ternyata mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Nah, bagian terluarnya itu disebut korteks cerebral dan bagian dalamnya disebut nukleus ganglia basal. Nah, ternyata ada juga nih area-area fungsional dari korteks cerebral ini, yaitu yang pertama, area motor primer, yaitu mengendalikan kemampuan bicara. Jadi, kalau kita ngomong terus komunikasi sama teman kita kayak yang tadi itu, atau saat ini aku nih jelasin ke kalian, itu tuh diatur sama area motor primer. Nah, yang kedua ada area sensor korteks. Ini tuh meliputi area sensor, area visual, area auditory, area olfaktori, dan area pengecap. Yang ketiga ada area asosiasi yang meliputi area frontal, area somatik, area visual, dan area wicara Wernicke. Nah, nukleus basal merupakan pusat koordinasi motor. Oke. Jadi tadi kan sudah dijelasin ya sama kajian, dan sekarang dilanjut sama saya Deren. Di sini saya akan menjelaskan diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah. Terdiri atas talamus, berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar, serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Hipotalamus berfungsi mengendalikan sistem saraf otonom, pusat pengaturan emosi, dan mempengaruhi sistem endokrin. Epitalamus berperan dalam dorongan emosi. 3. Sistem limbik, yaitu cincin struktur otak depan yang memiliki otak dan berfungsi dalam pengaturan emosi, mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosial, motivasi, dan belajar. 4. Mesencephalon atau otak tengah menghubungkan pons dan cerebellum otak kecil dengan otak besar, berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. 5.
pons farolli, jembatan farol, mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. 6. Cerebellum atau otak kecil. Di sini, otak kecil mempertahankan keseimbangan kontrol gerakan mata, meningkatkan kontraksi otot, serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Setelah penjelasan yang diberikan oleh Kak Daren tadi, saya Kak Satya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang ketujuh, medulla oblongata. Medulla oblongata ini berfungsi dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerak alat pencernaan makanan, menelan, muntah, sekresi kelenjar pencernaan, dan mengatur gerak refleks. Yang kedelapan, formasi retrikuler. Formasi retrikuler ini berfungsi memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Setelah penjelasan tentang bagian-bagian otak oleh kakak-kakak yang sebelumnya, selanjutnya saya akan tunjukkan gambar dari bagian-bagian otak. Berikut adalah gambar-gambarnya, bisa dilihat dan juga bisa di screenshot mungkin buat yang mau dipahami lagi. Materi selanjutnya adalah medulla spinalis atau yang bisa juga disebut sumsum tulang belakang yang berfungsi mengendalikan aktivitas refleks, komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Substansi abu-abu mengisi struktur dalam dan substansi putih mengisi struktur bagian luar. Berikut adalah gambar dari struktur medulla spinalis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan udah dijelasin sama teman-teman saya tentang otak dan sumsum tulang belakang. Sekarang giliran saya menjelaskan tentang gerak sadar dan gerak refleks. Yang pertama yaitu adalah gerak sadar. Adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Contohnya, gerakan memegang buku saat ingin belajar atau ketika mengambil pensil. Yang kedua, gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Penjalaran pada gerak refleks berlangsung cepat, melewati jalur pendek dan tidak melewati otak. Tetapi gerak refleks ini melewati sumsum tulang belakang. Contohnya, antara lain terangkatnya kaki saat menginjak paku, nutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang benda panas. Nih, aku punya skema dari gerak sadar dan gerak refleks. Kalau kalian kepo, bisa dibaca atau di screenshot saja ya. Thank you. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga membantu ya. Jangan lupa like. Komen. And subscribe. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dah.